Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Ainsius, kelas Biologi 1A dengan NIM 210411040005. Baik, pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi hewan dan lingkungannya. Baik, kita lanjut, yaitu saat ini saya menjelaskan beberapa definisi utama dalam bidang ekologi hewan. Yang pertama yaitu ekologi, sering disebut sebagai lingkungan, ilmu yang mempelajari hubungan antara komponen biotik dan abiotik alam. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem, yaitu perpaduan antara komunitas yang saling berinteraksi satu sama lain serta dengan komponen abiotik. Kemudian yang ketiga yaitu habitat atau alamat, yaitu tempat di mana organisme berinteraksi satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi. Baik, yang keempat yaitu relung ekologi atau niche atau profesi, yaitu suatu konsep abstrak tentang keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya, atau dengan habitat sebagai penyedia sumber daya. Kemudian yang kelima yaitu faktor lingkungan, merupakan faktor fisiokimia yang memberikan kontribusi dalam suatu proses dalam ekosistem dan diperlukan oleh organisme. Dalam faktor ini pun dapat menjadi faktor pembatas sehingga memberikan efek negatif pada organisme. Kemudian habitat. Habitat juga adalah suatu totalitas corak lingkungan yang ditempati suatu populasi dengan mencangkup faktor biotik dan abiotik. Habitat identik dengan tempat tinggal suatu organisme yang nantinya di dalam habitat itu mereka mulai berkaya dan melakukan kegiatan dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya membentuk relung ekologi atau niche. Masih dalam penjelasan habitat, habitat menempati ruang yang lebih luas dibanding niche. Tetapi batas luas untuk habitat tidak dapat ditentukan secara nominal. Ekologis membagi habitat berdasar banyak aspek dan komponen, yaitu umumnya daratan dan perairan. Kemudian timbul definisi baru, yaitu makrohabitat dan mikrohabitat. Baik, mungkin dalam penjelasan yang tadi yaitu timbul definisi baru yaitu makrohabitat dan mikrohabitat. Saya menjelaskan yaitu makrohabitat lebih cenderung mengarah pada kondisi luasan yang sangat besar seperti habitat perairan dan lainnya. Kemudian mikrohabitat yaitu mengacu pada kondisi habitat terkecil di mana masih terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Makrohabitat. Pada saat kita mendefinisikan suatu lokasi sebagai makrohabitat, maka kita sudah mempunyai penilaian bahwa makrohabitat tersebut mempunyai mikrohabitat. Lalu apakah pendefinisian tersebut akan bersifat permanen? Dalam artian pada saat kita menentukan suatu lokasi tersebut sebagai makrohabitat, mungkinkah lokasi tersebut akan menjadi mikrohabitat? Dapat kita lihat seperti gambar di atas. Sudut pandang definisi habitat atau makrohabitat sangat bergantung bagaimana kita melihatnya. Intinya adalah bila suatu lokasi sudah ditetapkan sebagai makrohabitat, maka bisa diprediksi mikrohabitatnya. Kemudian mikrohabitat. Menurut Microsoft Ensalta tahun 2004, mikrohabitat adalah suatu bagian terkecil dari satu bioma
dengan variasi-variasi lokal, termasuk diantaranya iklim dan cuaca yang akan menghasilkan jumlah ataupun jenis tipe-tipe yang berbeda. Contoh yaitu burung kolibri akan membangun sarang di bawah rimbun cabang agar terlindung dari udara secara langsung. Hal ini terkait dengan suhu mikro atau iklim mikro. Dapat kita lihat seperti gambar di atas. Contohnya yaitu sewaktu dua spesies mendiami suatu habitat yang sama tetapi hidup pada lokasi spesifik dalam habitat tersebut, maka dapat dikatakan mereka hidup dalam mikrohabitat yang beda. Baik, mungkin teman-teman belum mengetahui apa itu relung ekologi, yaitu suatu konsep abstrak interaksi organisme dalam habitatnya, dan disebut juga profesi di mana dan bagaimana kedudukan suatu organisme dalam suatu populasi, dan definisinya masih relatif samar dan belum baku sehingga menimbulkan banyak opsi. Baik, definisi relung ekologi menurut para ahli yang pertama yaitu Ken Dake tahun 1963 berpendapat bahwa relung ekologi suatu hewan sebagai status fungsional hewan tersebut di dalam habitat yang ditempatinya berdasar adaptasi fisiologis, struktural, dan perilakunya. Kemudian yang kedua yaitu Hutchinson tahun 1957 berpendapat bahwa memperkenalkan konsep relung ekologi atau multidimensi dengan tiap kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan dianggap sebagai satu dimensi, sementara persyaratan hidup suatu hewan pasti menyangkut banyak dimensi. Hal inilah yang akan membentuk karakter spasial suatu niche. Niche pokok dan niche sesungguhnya dicetuskan oleh Hutchinson tahun 1957 atas dasar kondisi fisikokimia faktor-faktor lingkungan. Niche pokok adalah beberapa kondisi fisikokimia yang masih memungkinkan suatu organisme atau populasi dapat hidup. Kemudian niche sesungguhnya adalah kondisi fisikokimia yang ditempati oleh organisme atau populasi tertentu secara bersama-sama. Baik, dapat kita lihat pada gambar di atas yaitu relung fundamental dan realistik. Baik, kita lanjut yaitu rantai makanan. Proses perpindahan energi makanan atau kimia melalui proses makan dan dimakan. Jenis rantai makan ada 3 yaitu rantai predasi, rantai perumput, dan rantai saprofit. Dapat kita lihat seperti gambar di atas contoh rantai makanan. Dapat kita lihat juga gambar yang saya tampilkan di atas yaitu piramida makanan.